Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan ini kita akan membahas lowongan kerja lulusan SMA, D3 dan S1 untuk calon pegawai setempat Kementerian Luar Negeri. Nah, informasi ini saya ambil dari laman website ecps.kemlu.go.id. Nah, di sini ada informasinya, yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022. Nah, pembukaan pendaftaran ini dimulai tanggal 13 April pukul 13 WIB sampai dengan 31 Desember tahun 2022 pukul 23.59 WIB. Nah, untuk persyaratan umumnya, satu, warga negara Indonesia, yang kedua, berusia minimal 22 tahun, maksimal 40 tahun. Yang ketiga, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan diri sendiri, atau tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang kelima, tidak sedang berkedudukan sebagai ASN atau anggota TNI Polri. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik. Yang ketujuh, memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan administrasi. Yang kedelapan, memiliki keahlian dan keterampilan untuk bidang tugas yang diperlukan. Yang kesembilan, menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya secara memadai. Yang kesepuluh, sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang atau jenis yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Yang ke-11, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di negara lain. Nah, di bawah ini ada persyaratan administrasi. Yang pertama, memiliki ijazah SLTA, khusus untuk formasi sebagai pengemudi. Yang kedua, memiliki ijazah D3, sarjana S1, magister S2 untuk formasi lainnya. Dan jurusannya di bidang sebagai berikut. 1. Administrasi negara atau bisnis, akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, hubungan internasional, hukum, politik, kajian wilayah, komunikasi, desain komunikasi visual, sastra Inggris, Arab, Prancis, Rusia, Jerman, Cina, Italia, Spanyol, lalu pariwisata, lalu kesenian, tari dan musik, lalu komputer, teknik informatika, sistem informasi dan info komputer, lalu teknik elektro, lalu sekretaris, lalu tata boga. Nah, untuk berkas lamaran, teman-teman harus mengunggah lamaran wajib seperti KTP atau KK, pas foto dengan persyaratan, latar warna biru, pakaian formal, ukuran maksimal 2 MB, nomor pokok wajib pajak NPWP, surat izin mengemudi, SIM A, ijazah dan transkrip nilai, sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT, Paper Based Test, TOEFL Revision, TOEFL ITP, EPT, dan lain-lain. Mengunggah berkas lamar tidak wajib sebagai berikut. Nah, ini lamaran tidak wajib seperti NPWP, seperti nomor BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat penguasaan bahasa asing, sertifikat kalian lainnya seperti seni, fotografi, komputer, software, editing, sertifikat penghargaan akademis, sertifikat penghargaan non-akademis tingkat daerah atau nasional. Nah, untuk tahap seleksinya, yang pertama seleksi berkas, yang kedua ujian pengetahuan, lalu ujian berbahasa Inggris, lalu ujian bahasa asing lainnya bagi pelamar yang menguasai bahasa asing lainnya, lalu psikotes, lalu wawancara dan dengan panitia seleksi. Nah, untuk tahap kedua ada tes wawancara dengan perwakilan RI di luar negeri, uji kompetensi lainnya jika dianggap perlu oleh perwakilan RI di luar negeri. Nah, untuk pengumuman kelulusannya nanti akan diinformasikan ke laman website ini. Nah, untuk cara mendaftarnya, teman-teman bisa langsung masuk ke laman https ecps. Oke, di sini saya mau langsung daftar ya, masuk atau daftar, klik daftar, lalu teman-teman di sini, lalu nama lengkap, lalu email yang aktif, lalu password, lalu konfirmasi password, lalu diklik daftar. Nah, untuk passwordnya harus mengandung karakter khusus ya, misalkan pagar, $, atau lain-lain ya. Ini saya tambahkan karakter khusus. Nah, contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini, misalkan ini saya tampilkan aja. Misalkan passwordnya huruf A besar, A, B, C, D, 1, 2, 3, lalu pakai pagar, misalnya gitu. Ini kombinasi angka, huruf besar, dan simbol khusus ya. Ini saya hapus, saya nggak mau pakai password ini. Lalu konfirmasi password, isi passwordnya sama, lalu klik daftar. Oke, setelah mendaftar, sepertinya teman-teman nggak perlu lagi diverifikasi emailnya. Teman-teman langsung ke tahap masuk aja ya. Saya klik masuk ke daftar.
Lalu saya memasukkan email yang tadi saya daftarkan. Lalu password yang tadi. Lalu kita klik login. Nah, di sini sudah masuk ke laman portalnya di akun kita ya. Ini nama saya. Lalu di sini ada tahap 1 pilih lowongan. Nah, di sini kita mau mengikuti tahap satunya ya, mulai tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 14 Agustus. Nah, untuk IPK minimal 2,75. Ini untuk penerimaan calon pegawai setempat, fungsi dan administrasi pada perwakilan Indonesia di periode 2. Lalu di sini juga ada ya untuk pengemudi untuk lulusan SMA, sama juga ya sampai dengan tanggal 14 Agustus. Lalu di sini juga sama tanggal 31 Desember ya. Di sini untuk menerima pendaftaran calon pegawai setempat, fungsi dan administrasi pada perwakilan periode 1. Nah, ini untuk periode 1 dan ini untuk periode 2. Teman-teman tinggal bebas mau ikutin periode yang 1 atau 2, atau teman-teman yang lulus SMA bisa mengikuti periode 2 untuk staf pengemudi ya. Nah, untuk di sini saya akan contohkan untuk staf pengemudi karena lulusan SMA. Saya klik kirim lamaran. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi data diri ya. Di sini teman-teman tinggal upload foto latar biru ya, maksimal ukuran 2 MB pas foto teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memperbaiki email, nick ataupun pekerjaan jika ada, bisa teman-teman tambah. Lalu kalau scroll ke bawah di sini, teman-teman bisa masukkan tempat lahir, nomor BPJS jika ada, tempat lahir, nomor BPJS, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, pernikahan, akun sosmed. Ya, lalu upload lamaran di sini ya, maksimal 2 MB. Dan di sini upload KTP, KK, upload dokumen NPWP jika ada, upload dokumen SIM A, upload dokumen BPJS, lalu upload dokumen BPJS Ketenagakerjaan. Kalau udah teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di sini saya nggak bisa selanjutnya karena harus mengupload dulu ya. Nah, jika teman-teman sudah mengisi semuanya, tentu teman-teman bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi pengalaman kerja, lalu latar belakang pendidikan, lalu keahlian yang dimiliki, dan ke tahap 6 ya. Jadi teman-teman selesaikan semua data yang diperlukan. Jika sudah selesai di tahap 1, teman-teman bisa langsung mengisi data di tahap berikutnya. Nah, untuk pengumuman seleksi, ujian, maupun tahap-tahap selanjutnya, nantinya akan ada informasi di laman website ini, yaitu di beranda. Ya, nanti akan ada informasi seperti ini, pengumuman hasil ujian, teman-teman tinggal dibuka aja berandanya, nanti teman-teman bisa klik aja yang mana yang mau teman-teman lihat pengumumannya, seperti ini. Nah, kapan dia ujiannya, di mana tempatnya, dan apa saja yang perlu dibawa. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.